Ratapan arwah yang mati kelaparan. Kabut malam turun perlahan menyelimuti sebuah desa kecil di pinggir hutan Kalimantan. Jalanan tanah yang biasanya ramai pada siang hari kini sunyi total. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar dari balik pohon-pohon besar yang menjulang gelap seperti bayangan raksasa. Di ujung desa itu berdiri sebuah rumah kayu tua yang catnya sudah mengelupas, atap sengnya berkarat, dan lampu terasnya berkedip redup seolah bisa mati kapan saja. Di rumah itulah Rina tinggal bersama suaminya, Bayu, dan anak laki-laki mereka yang mengidap autisme ringan bernama Arga. Kehidupan mereka sangat sulit sejak usaha kecil Bayu bangkrut karena ditipu rekan bisnisnya sendiri beberapa tahun lalu. Semua tabungan habis untuk membayar hutang. Barang-barang rumah dijual satu persatu sampai yang tersisa hanya kasur tipis, kipas angin rusak, dan meja kayu reyot di ruang tengah. Rina sebenarnya memiliki kemampuan desain grafis dan sering menerima pesanan kecil dari internet. Tetapi sekarang laptop mereka hampir rusak dan ponsel satu-satunya sudah digadaikan demi membeli susu anak. Mereka bertahan hidup dari pekerjaan serabutan Bayu yang kadang hanya menghasilkan 20 atau 30 ribu rupiah sehari. Meski hidup dalam kekurangan, Rina selalu berusaha kuat demi keluarganya. Setiap malam ia bangun untuk salat tahajud sambil berdoa agar kesulitan mereka segera berakhir. Namun sejak awal bulan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi di rumah mereka. Awalnya hanya suara langkah kaki di atas atap rumah setiap lewat tengah malam. Bukan suara kucing, bukan ranting jatuh. Langkah itu terdengar berat, perlahan, dan seperti seseorang berjalan mondar-mandir sambil menyeret kaki. Bayu sempat memeriksa keluar rumah sambil membawa senter kecil. Tetapi tidak menemukan apapun selain halaman kosong dan pohon pisang yang bergoyang tertiup angin malam. Malam berikutnya, keadaan menjadi lebih aneh. Arga yang sedang bermain sendiri di ruang tamu tiba-tiba menatap pojok dapur yang gelap lalu berkata pelan, "Bu, ada nenek hitam." Rina langsung merinding. "Jangan ngomong sembarangan, Nak." Tetapi Arga tetap menatap ke arah yang sama tanpa berkedip. Neneknya berdiri dari tadi. Rambutnya panjang sampai lantai. Malam itu Rina sulit tidur. Perutnya yang sedang hamil membuat tubuhnya cepat lelah. Tetapi pikirannya terus dipenuhi rasa takut. Sekitar pukul 3 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara sendok beradu pelan dari dapur. Ting, ting, ting. Awalnya ia mengira Bayu sedang mencari minum, tetapi saat menoleh ke samping, suaminya masih tertidur pulas. Suara itu kembali terdengar, lebih keras. Ting, ting, ting. Rina memberanikan diri bangkit dan berjalan perlahan menuju dapur sambil membawa senter kecil. Lampu rumah mati karena listrik sering bermasalah. Ketika cahaya senter menyorot meja dapur, napasnya langsung tercekat. Semua sendok dan piring tersusun rapi membentuk lingkaran di lantai. Di tengah lingkaran itu terdapat segumpal tanah basah bercampur rambut panjang. Belum sempat Rina berteriak, suara napas terdengar tepat di belakang telinganya. Panjang, berat, basah. Rina membeku. Tubuhnya tidak sanggup bergerak. Perlahan ia membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa, tetapi di dinding dapur muncul bayangan perempuan sangat tinggi dengan rambut kusut menutupi wajah. Bayangan itu tidak bergerak mengikuti arah cahaya senter. Ia berdiri diam sambil menatap Rina. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar pelan. Pintu kamar Arga terbuka sendiri. Anaknya berjalan keluar dengan mata setengah tertutup seperti orang mengigau. "Bu, neneknya mau masuk kamar." Suara Arga terdengar datar. Lalu anak itu menunjuk ke belakang Rina. Saat itulah Rina melihat sosok itu untuk pertama kalinya secara langsung. Tubuhnya kurus tinggi hampir menyentuh plafon rumah.
Rambut hitam panjang menjuntai menutupi wajah pucatnya. Tangannya sangat panjang dengan kuku hitam seperti akar pohon. Bau tanah kuburan langsung memenuhi ruangan. Makhluk itu berdiri diam, tidak berjalan, tidak bersuara, tetapi perlahan kepalanya miring ke kiri seolah sedang memperhatikan kandungan Rina. Lalu terdengar suara perempuan tua yang parau dan serak. "Aku lapar." Lampu senter mati mendadak. Rumah menjadi gelap total. Arga mulai menangis histeris. Bayu terbangun dan langsung berlari keluar kamar. Tetapi ketika ia mencoba menyalakan lampu, seluruh listrik rumah mati. Dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara langkah mengelilingi rumah dengan cepat. Duk, 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 duk. Seperti seseorang berlari di dinding luar rumah. Bayu memberanikan diri membuka jendela sedikit. Dan saat itulah wajah makhluk itu muncul tepat di balik kaca. Matanya putih seluruhnya. Mulutnya tersenyum terlalu lebar sampai hampir sobek ke telinga. Bayu langsung menutup jendela sambil gemetar hebat. Di luar rumah terdengar suara tawa perempuan tua bercampur tangisan bayi. Suara itu menggema di seluruh desa. Keesokan paginya mereka mendengar kabar mengejutkan dari tetangga. Dulu, sebelum rumah itu ditempati siapapun, seorang ibu hamil pernah meninggal bunuh diri di dalam rumah karena terlilit hutang dan kelaparan bersama anaknya. Sejak saat itu rumah tersebut selalu kosong karena siapapun yang tinggal di sana akan mendengar suara tangisan setiap pukul 3 pagi. Malam berikutnya, hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang sampai pintu rumah bergetar sendiri. Rina sedang membaca doa ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan dari bawah kolong tempat tidur. Tok, tok, tok. Pelan. Lalu terdengar suara perempuan berbisik lirih. "Rina, lihat ke bawah." Rina memejamkan mata sambil menangis ketakutan. Tetapi Arga perlahan menunjuk ke bawah kasur. Dengan suara gemetar ia berkata, "Bu, neneknya sekarang ada di dalam rumah."